Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nahdiyin wa ja'al nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatimun nabiyyin ya. Alhamdulillah kita hari ini bertemu kembali ya di mata kuliah kita yang hampir terakhir nih ya. Ya, hari ini saya akan membahas tentang amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Kemarin kita sudah membahas tentang tradisi tahunan yaitu haul, terus kemudian tradisi pekanan. Nah, hari ini kita akan bahas tentang amaliyah tawasul ya, ziarah kubur dan juga ruqyah. Ini adalah suatu amaliyah yang sering kita jumpai di masyarakat kita, khususnya warga Nahdliyin. Maka dari itu kita perlu mengetahui kenapa warga Nahdliyin melakukan hal itu. Apakah itu boleh? Apakah itu sesuai dengan tataran syariat? Nah, mari kita bahas hari ini. Baik. Yang pertama yang saya bahas adalah tawasul dulu ya. Tawasul atau mungkin dikenal wasilah ya. Saya mengutip dari surat Al-Maidah 35 yang berbunyi begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha tabi'u ilaihil wasilah. Yang kurang lebih artinya, hei orang-orang yang beriman ya, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah kepadanya. Jadi Quran sebetulnya sudah memerintahkan bahwa kita perlu wasilah. Kenapa? Kan begini ya. Sampai tahu Islam ya, kita tahu Islam tentu dari guru-guru kita ya. Guru-guru kita itu dari gurunya guru kita. Gurunya guru kita sampai ke tabi'in, sampai ke para wali, sampai ke para tabi'in, sahabat, kanjeng Nabi. Ini menandakan bahwasanya ini adalah wasilah ya. Wasilah kita tahu agama Islam itu dari mereka, dari beliau-beliau. Nah, itu yang disebut wasilah. Jadi kayak jembatan, penyambung kita supaya kita tahu dan bahkan kita tahu Gusti Allah itu siapa. Kan kita belajar tahu ya, tentu dari guru-guru. Tidak mungkin kita langsung ke Gusti Allah, tidak mungkin. Gusti Allah itu sebetulnya bisa ketika menurunkan wahyu langsung secara tidak perlu dengan perantara, secara langsung ya kepada kanjeng Nabi. Apakah bisa? Tapi kenapa harus ada perantara malaikat Jibril? Nah, itulah yang disebut wasilah. Jadi Jibril menjadi perantara, malaikat Jibril menjadi perantara ya Allah kepada kanjeng Nabi ya. Jadi Jibril itu menjadi perantara, yaitu wasilahnya. Jadi Allah menggunakan wasilah malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu. Apa Gusti Allah tidak bisa? Tapi itu mengajarkan kepada kita semua bahwasanya itulah pentingnya wasilah. Nah, gitu ya. Baik. Itu menurut Al-Qur'an. Menurut para ulama yang sangat terkenal yaitu menurut Syed Maliki ya. Dalam kitabnya beliau menjelaskan tawasul itu bagaimana sih? Inat tawasul ya huwa ahadun ya tariqud du'a wal babu min abwabit tawajjuh ila Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tawasul itu menurut Syed Maliki adalah salah satu cara untuk berdoa ya. Dan salah satu pintu tawajuh. Apa sih tawajuh? Kita menghadap kepada Allah. Kita tidak mungkin kenal Allah tanpa para guru-guru kita. Itulah wasilah ya bagi kita untuk mengetahui ketauhidan. Kita tidak tahu kanjeng Nabi tanpa guru-guru kita. Nah, itulah juga wasilah. Menurut beliau wasilah itu adalah ya cara berdoa ya dan salah satu pintu tawajuh. Apa sih tawajuh? Itu menghadap. Jadi menghadap kepada Allah. Ya contohkan begini. Kalau kamu menghadap kepada bupati, kamu menghadap kepada wali kota, tentu kamu mesti ada wasilahnya. Itu manusia ya. Manusia saja ada wasilahnya. Contoh, kamu ke depan mesti ngadep dengan sapam. Tidak mungkin langsung kamu menghadap bupati. Atau kalau kamu mau ke rektor, tentu kamu stepnya harus dari bawah dulu ke prodinya masing-masing. Kemudian kalau mungkin di prodi tidak menyelesaikan, kamu naik lagi ke dekan, naik lagi ke
rektor apa bisa sebetulnya langsung kepada Pak Rektor bisa, tapi kan secara ya secara aturan ya, secara adatnya kan harus begitu, seperti itu ya. Jadi aturannya kan harus, kalau mungkin kamu punya permasalahan ngomong ke buka prodinya, kemudian naik lagi ke dekan, naik lagi ke rektor, kan seperti itu. Sama juga sepertinya Islam ini diturunkan dengan wasilah. Wasilah siapa? Wasilah malaikat Jibril. Jadi kalau kita berdoa, kemudian kita berdoa sendiri single, tiba-tiba langsung menghadap rektor, itu bagus ya? Tidak bagus. Kita tiba-tiba ya langsung tidak kenal tidak apa, langsung kita menghadap pada wali kota, mesti diusir kamu. Ya begitu. Jadi, tapi kalau dengan wasilah kamu mudah. Contoh kamu punya kenalan, mungkin adiknya wali kota atau mungkin sekda atau siapa lah. Kemudian kamu mau menghadap pada wali kota, itu kan mudah kalau kita menggunakan wasilah, bener nggak? Karena ketika kita tiba-tiba ke sana terus kemudian tanpa tahu siapa kamu, ya kan, itu kan tentu aneh, kan begitu? Ya tidak bisa, kita tidak akan bisa menghadap wali kota tiba-tiba tanpa wasilah siapapun, kan? Jadi sebetulnya kita sehari-hari juga menggunakan wasilah. Jadi aneh ya ketika ada orang yang mendebatkan, oh tawasul itu syirik, tawasul bid'ah, tawasul itu asna, karuan ya. Dulu itu ya Kanjeng Nabi Muhammad itu ketika para sahabat itu mau berdoa itu menyuruh untuk bertawasul pada Uwais Al-Qarni. Siapa Uwais Al-Qarni itu? Uwais Al-Qarni itu ya penduduk desa yang miskin ya, tapi memang tauhidnya luar biasa kepada Allah. Itu zamannya Kanjeng Nabi. Baik, saya lanjutkan dulu ya. Kemudian fal maksudil asli ya, hakikatun huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya tujuan atau maksud yang dituju itu kan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya contoh seperti tadi, kamu mau ke wali kota, terus kamu kenal dengan sekda atau mungkin kenal dengan adiknya Pak Wali Kota. Yang kamu tuju kan bukan adiknya sebetulnya, ya kan? Kamu manggil adiknya dulu, ya tolong antarkan saya ke wali kota. Yang kamu tuju sebetulnya kan bukan adiknya tapi wali kotanya, ya enggak? Kamu pengen mengungkap sesuatu pada wali kota, umpamanya pengen curhat atau pengen mungkin di sana ada masalah, kemudian kamu mau ke bupati, ya tentu kalau kamu melalui adiknya bupati itu kan lebih mudah. Nah, tawasul juga begitu, tentu kepada siapa? Kepada kekasihnya Gusti Allah. Orang-orang yang dikasihi oleh Allah, orang-orang yang sudah ma'ruf fisama, terkenal di langit. Ya, jadi ketika kita akan lebih mudah, tapi bukan dia yang kita tuju, tapi tetap menujunya kepada Sang Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pahami ya? Itu adalah tawasul. Baik. Kemudian Syekh Maliki masih menjelaskan ya, bahwa tawasul itu masih berada dalam lingkaran ibadah, yaitu doa ya. Sementara ya pada poin berikut dijelaskan bahwa wasilah atau mutawassal bih ya, mesti sesuatu atau seseorang ya adalah kekasihnya atau sesuatu yang diridhoinya. Jadi yang ditawasuli ya itu tentu orang-orang yang pilihan ya. Jangan kamu bertawasul ya tawasul maling, nah itu repot. Tawasul itu pada jelas orang-orang soleh, salafus soleh, pada guru-guru kita ya. Memang yang sudah dekat dengan Allah, kepada wali. Saya belum pernah ya ada orang bertawasul itu ya tawasulnya pakai maling, namanya maling, seorang maling, seorang koruptor, tidak pernah. Jadi tentu ketika tawasul itu kita bertawasulnya dengan orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh kita bertawasul kepada Kanjeng Nabi, gitu ya. Terus kemudian Syekh Maliki juga mengatakan bahwa wasilah atau mutawassal bih itu tidak memiliki daya apapun ya.
Kenapa? Jadi pada esensinya sebetulnya kalau kita ngomong ketauhidan, tentu sebetulnya bahwasanya ini tidak memiliki daya apapun. Ya. Kuasa dan daya hanya tetap milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kita tetap yakin. Jadi ketika kita bertawasul itu kita tetap meyakini dalam hati bahwa semuanya ini adalah tetap muaranya kepada Allah dan tidak ada daya kekuatan ya melainkan Allah. Sama seperti tadi. Sebenarnya Gusti Allah itu kuasa ya. Dan Gusti Allah itu bisa langsung kepada Nabi Muhammad ketika memberikan wahyu tanpa perkataan Jibril, tidak perlu, tidak apa-apa, bisa. Tapi itulah Gusti Allah mengajarkan perlunya tawasul tadi. Ya walaupun kita wasilahnya adalah contoh Nabi Muhammad wasilahnya malaikat Jibril, tapi tetap Nabi Muhammad itu ya yakin bahwa semua ya ini adalah kekuasaan Allah, bahwa malaikat Jibril tidak ada daya dan upaya kecuali diberikan oleh Allah. Paham ya? Jadi begitu. Orang yang ngaji, orang alim, seorang wali pun juga seperti itu. Ya. Dalam menyampaikan ajaran Islam, ya, sebenarnya Gusti Allah bisa ya, langsung menyampaikan langsung kepada hamba itu bisa. Tapi kenapa ada Kanjeng Nabi, kenapa ada para wali? Ya itu salah satu fungsinya mengajarkan kepada kita bahwa semua itu perlu wasilah. Dan semua itu ya dhaif, semua itu sebenarnya dhaif. Yang berkehendak tetap Gusti Allah. Yang mempunyai kekuatan itu Gusti Allah. Jadi mutawasil bihnya tidak punya daya dan upaya tetap ya kalau tidak dalam ridho Gusti Allah. Paham ya? Terus kemudian Syekh Maliki juga mengatakan bahwasanya tawasul ini hanya doa semata, tidak mengikat dan tidak bersifat memaksa. Artinya begini ya, bertawasul itu tidak bersifat memaksa. Kamu harus tawasul, enggak. Ya, tidak seperti itu. Ya. Kamu boleh bertawasul. Karena apakah tidak bertawasul kamu menyatakan bahwasanya dirimu itu lemah. Iya tak? Lemah diri kamu itu sangat lemah. Oleh karena itu, karena saya lemah dan saya tidak tahu apa-apa, saya itu makhluk yang sangat dhaif, maka saya itu bertawasul kepada orang-orang alim yang lebih dekat kepada Allah. Ya. Jadi kita melalui proses, karena apa? Bagaimanapun juga mereka lah yang mengenalkan tauhid. Mereka lah yang telah berjasa mengislamkan bumi Nusantara contohnya. Ya. Para wali-wali dulu kasihnya Gusti Allah. Kita bertawasul dengan mereka boleh karena mereka lebih dekat dengan Allah daripada kita. Ya, yang mohon maaf ya saya sendiri saja ini banyak maksiatnya, banyak dosanya. Karena apa? Ketika kita banyak dosa, kita banyak maksiat, tentu kita akan terhijab dengan Allah. Terhijab dengan apa? Terhijab dengan dosa-dosa kita. Gitu ya. Dan ketika kita banyak dosa terus kita memohon kepada Allah, itu akan sulit nyampenya. Paham ya? Jadi begitu. Jadi ini semata-mata tidak bisa maksa. Kamu tawasul boleh, tidak tawasul juga tidak apa-apa, tidak masalah. Saya pede Allah, ya Allah saya mau ya Allah. Langsung pada tidak apa-apa, silahkan monggo. Itu juga boleh. Jadi ya mungkin karena kamu sudah merasa dekat dengan Allah, tidak apa-apa, langsung doa pada Allah, tidak apa-apa. Tapi yang perlu kamu ingat bahwasanya orang Islam itu kalau mau jadi Islam itu harus mengucap 2 kalimat syahadat. Yang pertama menyaksikan kebesaran Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Menyaksikan atau meyakini dengan sepenuh hati akan keesaan, kekuatan, segala mahanya Gusti Allah. Yang kedua harus wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan harus mempersaksikan bahwa Kanjeng Nabi itu benar-benar utusannya Gusti Allah. Lah kan tidak bisa Gusti Allah langsung mengajarkan Islam kepada makhluknya? Bisa, sangat bisa, bahkan sangat mudah sekali. Tapi tetap ada wasilah yaitu Gusti Allah. Maka dari itu ketika kita bertawasul ya itu ya sangat cocok sekali ya. Apalagi kita bertawasul kepada Kanjeng Nabi. Nah, mungkin sebelumnya itu ada sahabat ya, karena sahabat adalah gurunya tabiin sampai ulama. Begitu. Jadi kalau saya bertawasul ya saya urut
mulai dari kanjeng Nabi, sahabat-sahabatnya, turun kepada tabiin, tabiin sampai ke bawah, kemudian para ulama, para wali, kemudian para guru-guru saya, itu boleh. Karena apa? Saya sangat berterima kasih pada para guru-guru saya, ya, yang mengenalkan saya kepada kanjeng Nabi, mengenalkan saya kepada Allah. Paham ya? Jadi saya berterima kasih, saya kirim Fatihah, kan begitu. Supaya apa? Supaya ketika kita berdoa itu akan lebih mudah terkabul. Ya dah. Terus kemudian yang di masyarakat yang sangat terkenal atau masyhur di masyarakat digunakan begini, Allahumma inni atawassalu ilaika bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan begini ya. Dulu itu sebelum kanjeng Nabi itu lahir, ya, para umatnya Nabi Isa, Nabi Musa ini pentaurat ya, itu kalau mau perang ya, mereka itu menggunakan Bismi Muhammad. Jadi mereka kalau perang itu menggunakan Bismi, karena di Taurat juga sudah diterangkan akan adanya manusia pilihan, manusia yang sangat tinggi derajatnya di antara manusia, yang paling tinggi lah ya, yang paling tinggi derajat dari manusia lain, dari nabi-nabi yang lain ya, yaitu Muhammad. Di Injil pun juga seperti itu. Jadi mereka orangnya Bismi Muhammad. Mereka itu walaupun setelah Nabi Muhammad lahir kemudian mereka ingkar ya, karena tidak rela kenabiannya Nabi Musa diteruskan kepada Nabi Muhammad. Tapi sebenarnya pada dasarnya mereka itu yakin bahwa nanti akan ada nabi yang derajatnya paling tinggi di antara nabi-nabi sebelumnya, yaitu Nabi Muhammad. Ya kan? Yang pentaurat yang terkenal itu siapa namanya? Rahibu Bukhairah ya. Ya, Rahibu Bukhairah kan terkenal seperti itu ya. Dia itu pentaurat. Nah, dia tahu sebetulnya. Maka dari itu ketika pamannya kanjeng Nabi yaitu Abu Thalib ya mengajak dagang ke Syam, itu kan ditahan, jangan dibawa anak ini ke Syam, nanti pasti dibunuh. Ya, sebenarnya mereka yakin bahwa ada anak Nabi, cuma mereka mengingkari dalam konteks tadi bahwa mereka tidak mau ya bangsa Arab ya atau bangsa di luar mereka yang akan menjadi orang pilihan, maaf, di luar Israel ya. Jadi mereka Bani Israel gitu ya. Jadi yang terkenal di masyarakat itu Allahumma inni ya atawassalu ilaika binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku bertawassul kepada mulai kemuliaan nabimu. Kabulkanlah doa ya Allah, kabulkanlah hajat. Itu boleh, sangat boleh. Karena kita mengapresiasi jasanya kanjeng Nabi. Ya, kita Islam, kita bertauhid, kita tahu agama, kita tahu bagaimana beramalah dengan baik, bertetangga dengan baik, itu kan diajari dari Islam, kan begitu. Akhlak yang baik diajari dari Islam. Dari Islam itu siapa yang baik? Kanjeng Nabi. Dapat sebutnya Gusti Allah tidak bisa, langsung bisa, sangat bisa. Cuma itu bahwasanya Allah itu mengajarkan kita untuk bertawassul, berwasilah lah, kan begitu. Karena ya tadi kita tidak bisa sampai kepada Gusti Allah tanpa kanjeng Nabi. Kita tidak bisa sampai kepada kanjeng Nabi tanpa para sahabat. Kita tidak bisa sampai para sahabat tanpa para tabiin. Tabiin tidak bisa tanpa tabiin sampai para wali, para ulama, ya, para kiai, para guru-guru kita. Ya, itu terkait dengan tawassul. Kemudian ya, yang erat kaitannya dengan tawassul itulah ziarah kubur. Ya. Saya jelaskan dulu ya. Ziarah kubur itu pada awalnya memang Rasulullah SAW itu melarang pada awal Islam. Ingat, pada awal Islam. Artinya apa? Bahwasanya memang pertama itu keimanan para umat Muslim itu masih sangat labil lah, mungkin begitu. Bahasa motif bisa mungkin masih labil. Maka itu Gusti Kanjeng Nabi itu melarang pada awalnya. Untuk apa? Masih menjaga akidah umat Islam. Jangan sampai kita ke ziarah kubur itu kita nyembah kuburan, minta pada kuburan, tidak boleh. Ya,
Ziarah kubur itu tidak menyembah kuburan atau minta kepada kuburan, tidak, ya. Namun setelah akidah umat Islam kuat, itu Kanjeng Nabi, ya, membolehkan para sahabatnya untuk melakukan ziarah kubur. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi melakukan begini. Ziarah kubur ini membantu, ya, umat Islam untuk mengingatkan akan kematian dan kehidupan akhirat. Artinya kehidupan setelah kehidupan ini itu masih ada. Berarti manfaat sekali. Karena sebetulnya ya di kitab Wasiatul Mustafa itu awal dulu, ya, sebelum Kanjeng Nabi jadi rasul, bahkan masih kecil, ya, itu Kanjeng Nabi pernah diajak ziarah ibunya, ya, Ibunda Sayyidah Aminah, ya. Ibunda Sayyidah Aminah, ibunda Kanjeng Nabi itu pernah mengajak Kanjeng Nabi yang waktu itu masih kecil ziarah ke makam abahnya Sayyid Abdullah, ya. Apa menyembahnya tidak, tetap dalam rangka mendoakan Sayyid Abdullah. Nah, gitu ya. Kemudian di perjalanan itu ibunya di perjalanan kembali ibunya sakit dan meninggal, kan begitu. Itu Kanjeng Nabi masih kecil sekali. Terus kemudian di Al-Qur'an apa ada dalil? Ada walla a'udzubillahi minasyaitonir rajim walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman. Ya, ini Gusti Allah yang dawuh, ya. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, ya, yaitu orang sahabatnya Kanjeng Nabi ini, ya Tuhan kami, ya ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami yang beriman tentunya. Jadi kita boleh mendoakan, ya, ziarah kubur dalam rangka mendoakan orang-orang dan para pendahulu kita. Itu boleh, ya, pendahulu kita itu doakan. Karena bagaimanapun juga mereka sangat berjasa. Siapapun itulah, mulai dari orang tua kita mungkin, mereka berjasa. Orang yang berjasa, ya itu dimbulawantah mendidik kita, menghidupi kita, ya, dan menafkahi kita, itu orang tua. Mereka sangat berjasa. Kemudian para guru-guru kita ziarahi dalam rangka apa? Mengenang jasa mereka, bahwasanya mereka lah yang menuntun kita ke jalan yang benar. Yang duduh niki lho bagus, ini jelek. Para ustaz-ustaz kita, kiai-kiai kita yang menuntun ketauhidan kita, ya, kita paham, mengerti dan bisa melaksanakan syariat Islam dengan baik. Terus kemudian ke para wali yang jasanya sangat luar biasa, contohnya mengislamkan tanah Jawa, bahkan tanah Nusantara ini. Bahkan dulu itu sebelum zamannya ada Islam itu kan memang Nusantara dikuasai oleh Majapahit. Sebelumnya Majapahit tadi yang besar lagi itu Singosari, ya. Cuma memang dalam cerita itu awalnya itu adalah Majapahit. Jadi mulai Wali Songo hadir itu ketika zaman Majapahit. Bayangkan Majapahit itu menguasai 2/3 dunia. Tidak hanya itu, 2/3 dunia sampai Madagaskar. Bahkan dulu ceritanya ketika Sunan Giri dikepung, ya, Sunan Giri, ya, dikepung, sekarang di Gresik itu namanya. Sunan Giri itu dikepung oleh Majapahit waktu itu, ya. Itu kan Majapahit itu ngejak pasukan, bahkan ngambil pasukannya dari Singapura. Pernah dengar ceritanya. Jadi dulu itu, ini kehebatan Istighosa sebetulnya. Jadi dulu itu karena memang wilayahnya Majapahit itu sampai ke luar negeri, yang sekarang di luar negeri, ya, sampai Singapura, ya. Setiap pasukan itu membawa bendera sampai luar negeri, bendera. Jadi tahu Singapura, kemudian Malaysia juga dikuasai, ya, dulu, ya. Itu membawa bendera, ya, yang berbeda-beda. Jadi pasukan yang menggempur diri, ya, itu pasukannya berbeda-beda, ya, genderuannya itu beda-beda, benderanya beda. Sampai pada waktu itu santrinya Sunan Giri itu kan masih kecil-kecil, namanya juga TPQ. Ada yang besar tapi beberapa saja, ya. Cuma ada kecil-kecilnya, banyak yang kecil-kecil, ya, kayak santri TPQ lah mungkin sekarang seperti itu, ya. Itu tepok-tepok ketika ada pasukannya Majapahit. Tepok-tepok kenapa? Karena gembira, kayak pawai mungkin itu, kayak karnaval gitu. Sampai yang gede ini, yang sudah besar-besar, mungkin pengurus pondoknya itu, ya, itu bingung.
matur kepada Sunan Giri, Mbah Sunan begitu. Ini ada pasukan Majapahit, anak-anak santri-santri kecil-kecil kok tambah keplok-keplok ini gimana ini? Padahal sing gede-gede segopo sudah bingung ya. Terus kemudian akhirnya sudah usah bingung ya, tidak usah bingung. Kalau kamu mau menghadapi mereka, silahkan semuanya wudu dulu, yang gede-gede suruh wudu ya. Yang gede-gede suruh wudu, kemudian membuat halakoh ya di pendoponya Kanjeng Sunan Giri ya, kemudian berdoa ya, itu minta pertolongan kepada Allah ya, tentu melalui beberapa wasilah ya, karena ceritanya itu Mbah Sunan Giri itu membaca istighosah ya. Istighosah itu kan membaca, tentu ada tawasulnya dulu kepada siapa, kepada guru-gurunya Mbah Sunan Giri, ke atas sampai Kanjeng Nabi kan begitu. Jadi wasilah itu kemudian beliau berdoa. Dan alhamdulillah pasukannya segitu banyak, pasukannya Majapahit yang segitu banyak ya, bahkan sampai membawa pasukan dari luar negeri yang sekarang itu ketika menghadapi santrinya Mbah Sunan Giri itu enggak bisa ya, kalah mereka terkacir ya. Dulu kan begini, jadi setelah beliau membaca ya, dulu itu kalau di pesantren mungkin sekarang masih ada, tapi yang saya tahu, yang saya tahu di Lirboyo yang ada ya. Jadi kalau menulis itu kan ada wadah tinta gitu ya, kemudian ada pen apa ya, pen cekrek ya, jadi ditutul-tutulkan begini kan ya, kemudian dibuat nulis. Kalau nanti habis sih lagi dibuat nulis lagi. Nah itu ya, sekarang sudah ada usum mungkin ya, tapi dulu itu banyak di Lirboyo, sekarang masih ada di Lirboyo pakai itu, pakai tinta yang pakai mangsi. Nah setelah beliau membaca ya, bertawasul dulu ya, bertawasul kemudian membaca istighosah, kemudian yang pena yang ditancapkan ke tinta tadi, dengan selesai baca istighosah tersebut berdoa, minta kepada Allah dan dilempar ke atas. Nah mangsi atau tinta hitam tadi yang dilempar ke atas itu barokah tawasul ya, dan juga barokah istighosah, nanti doa yang ada dalam istighosah itu tadi itu tiba-tiba jadi lebah. Tahu ya lebah? Tawon. Nah lebah itu karena memang naikkan ke atas sangkit, tambah banyak, akhirnya apa, lebah itu menyerang pasukannya Majapahit. Pasukannya Majapahit kocar kacir nggak karu-karuan, hanya gara-gara barokah tadi. Barokahnya kita bertawasul, barokahnya kita berdoa ya. Dengan perantara tadi langsung kocar kacir buyar. Tawon itu tadi itu dulu ceritanya ya, ini tawon ini nyengat kepala. Jadi sretak mati, jadi langsung. Nah ini sebetulnya asal muasal ya, tawon itu disebut kolo munyang ya, tawon itu kan kolo, dalam bahasa Jawa itu kolo, karena seorang ngeng itu kolo munyang ya. Kalau sekarang lebih tepat itu tawon das. Nah tidak tahu saya bahasa saya apa, yang jelas tawon itu ya menyerang pas kepala. Nah mungkin kisahnya tawon itu menyerang pantat begitu, mungkin bisa jadi tawon itu ya, tawon pantat ya mungkin, tapi saya tidak tahu. Yang jelas tawon itu dalam bahasa kolo munyang ya. Terus kemudian pada waktu itu tawon itu nyerang kepalanya pasukannya Majapahit. Nah kalau dalam bahasa Jawa itu disebut tawon das, artinya nyerang kepala. Kalau mungkin nyerang bokong ya gitu ya, itu sedikit aja. Kemudian ya Abu Hurairah meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ilal maqbarah ya. Jadi saat sesungguhnya ya Kanjeng Rasul ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu keluar ilal maqbarah, ke kuburan ya, ke kuburan Baqi ini. Faqala, kemudian berkata atau berdoa ya, assalamualaikum ya, dar kaum mukminin ya, wa anna insyaallah bikum lahiqun ya. Jadi ketika Kanjeng Nabi itu keluar ya,
menuju makbarah atau mungkin melewati makbarah, melewati kuburan, ya, beliau itu mendoakan mulut salam, assalamualaikum, keselamatan untuk kalian semua. Itu doa ya. Darul qaumil mukminin, ya, wahai kaum mukminin penghuni kubur ini. Jadi yang didoakan itu orang-orang Islam saja, ya. Orang-orang yang sudah mati yang bukan Islam tidak perlu, ya. Wa anna insyaallah bikum lahikun, ya. Dan insya Allah kami juga akan menyusul kalian. Dan insya Allah ya kalian pasti nyusul. Mau tidak mau ya nyusul nanti. Kita semua lah, tidak kamu ya. Kita semua mesti akan nyusul. Nah, jadi dari beberapa dalil di atas baik ayat Quran maupun hadis itu ziarah kuburannya adalah syariat Islam yang juga Nabi melakukan, artinya juga sunnah, gitu ya. Oleh karena itu mesti kita pegang teguh dan kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Sementara kalau ada yang membid'ahkan atau mengharamkan itu hanya karena orang tersebut tidak mengetahui syariat agama Islam. Lah bagaimana, saya juga heran ya. Lah bagaimana orang-orang yang sebetulnya berpikir bahwasanya ketika orang ziarah kubur kemudian baca la ilaha illallah sambil pegang patok atau yang nisan gitu ya. Mereka menghukumi kafir. Padahal la ilaha illallah itu menjadikan orang kafir yang 80 tahun itu menjadi auto Islam. Lah kok ini madzhabnya kok lain? Mereka baca la ilaha illallah dengan pegang patok saja, pegang batu nisan, mereka kafirkan, mereka syirikkan, itu kan aneh. Nah, berarti mungkin mereka ngajinya ya. Tapi ya tetap ya bahwasanya kita harus waspada. Memang ya ada beberapa orang yang kan tidak perlu kita sebutkan siapa mereka, yang memang tujuan ke kuburan itu memang minta-minta kepada penghuni kubur. Waalaikumsalam. Nggih, monggo benar. Padahal nyambut kunci. Oh, gini. Baik, mohon maaf ya. Jadi saya teruskan lagi. Kita perlu waspada. Memang ada beberapa orang yang niatnya kuburan itu, mohon maaf ya, mungkin mereka bukan Islam ya, ataupun saya tidak tahu lah mereka Islam atau apa. Yang jelas ada yang praktek-praktek yang praktek syirik, seperti kalau kamu kuburan minta nomor, nah itu langsung syirik gitu, jelas itu. Karena mintanya kan ke kuburan, yang minta nomor, minta harta kekayaan ke kuburan, nah itu juga syirik. Tapi jangan jangan disamakan dengan orang-orang yang ziarah kepada wali kemudian membaca la ilaha illallah di kuburan, itu sangat berbeda sekali. Maka dari itu kita perlu tahu dan perlu membedakannya, gitu ya. Kemudian tentu ketika kita ziarah itu ada tata caranya, ada adabnya lah, ya. Maksud Arabe dewi gitu ya, kalau ziarah kubur ya. Yang pertama jelas kita harus mengucapkan salam ya. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal mu'minina wal mu'minat wa ana insyaallah bikum lahikun, ya. Kita mengucap salam tadi kepada ahli kubur, mendoakan ahli kuburnya. Terus kemudian siapa yang doakan? Ya ahli kubur yang mukmin dan mukminat, tentu orang-orang Islam yang iman dan gitu ya. Wa ana insyaallah, dan saya juga akan segera insyaallah akan segera menyusul kalian. Terus kemudian yang selanjutnya adalah tata caranya adalah duduk menghadap si mayit. Nah kalau bisa duduknya di sebelah timur ya, menghadap mayit. Kalau tidak bisa ya sakarmu. Nah yang penting aja diduduki patokannya, harus diduduki kuburan, tidak boleh ya. Jadi karena mungkin di situasi kalau ziarah wali songo kan tidak bisa. Kadang karena saking banyaknya peziarah, jadi ya duduk seanunya aja, yang jelas tidak boleh menduduki nisan. Kemudian menghadiahkan Fatihah kepada Kanjeng Nabi ya, menghadiahkan Fatihah sahabat, tabi'in, sholihin, mukmin itu perlu ya, kita hadiahkan Fatihah. Ya, seperti tadi tawasul tadi ya. Kemudian baca tahlilan ya, atau tahlil lengkap isinya. Terakhir kita tutup dengan doa. Dikhususkan mendoakan kepada si mayit, terserah mungkin kalau kamu tahu berdoa kepada guru-guru kalian siapkan, berarti khususan kepada guru kalian. Terus kemudian orang-orang soleh sekitarnya ya.
Terus ada pertanyaan yang sangat menggelitik begini, apakah doa dan sedekah ya itu sampai kepada mayit pahalanya? Ya. Ini saya jelaskan dari Ibnu Taimiyah dulu ya. Jadi Ibnu Taimiyah berkata begini, orang yang berkata bahwa doa, ini ada di Majmu' Fatawa ya, jilid 24. Orang yang berkata bahwa doa tidak sampai kepada orang mati dan perbuatan baik pahalanya tidak sampai kepada orang mati, mereka itu ahli bid'ah. Karena apa? Ulama setelah sepakat bahwa mayit itu mendapatkan manfaat dari doa dan amal soleh yang masih hidup. Ingat, amal soleh. Kenapa? Karena gini, idza mata ibnu adam min qata amal illa min salasin. 1. Shadaqatin jariyah. 2. Awalin yuntafa'u bi. 3. Awaladin sholih yang ulah. Ini perlu kalian. Jadi secara kuburnya berdoa. Berarti kalau kamu mau jadi orang soleh atau jadi anak yang soleh, tentu ya kamu doakan siapa, khususnya orang tua kalian, ya guru-guru kalian, doakan semuanya. Berarti kamu masuk orang soleh, nggak akan doa, ya berarti ya kamu bisa berpikir sendiri kan. Berarti apa itu? Kalau tidak mau doa, tidak masuk kategori soleh kan? Kalau kamu tidak mau mendoakan orang-orang yang sudah mendahului kalian, terutama orang soleh, khusus orang tua kalian. Kalau mau di logika sederhana aja ya, kalian tahu chips dari handphone ya, handphone yang sekarang buat nyoteng ini ya, ini kan tentu ada chipnya. Nah chipnya itu yang bisa ya, chips itu yang bisa mengirim ya, ngirim uang dari satu tempat ke tempat yang lain, bisa? Bisa. Kamu contoh mau transfer uang, sekarang ada namanya mobile banking. Selesai, kirim uang jadi. Itu kan barang. Nah, apalagi ya yang maha canggih. Doa berarti yang bisa kita kirimkan. Kan begitu ya. Uang itu saja bisa, ngirim pulsa bisa, apalagi doa bisa kita kirimkan kepada orang-orang yang sudah meninggal. Kita sedekah, hadiahnya kita pahalanya kita hadiahkan kepada orang yang sudah meninggal, itu bisa. Jariah ke masjid, kita hadiahkan pahalanya kepada orang yang sudah meninggal mendahului, itu boleh dan itu bisa. Ini saja bisa, bisa, apalagi yang itu terkait langsung dengan Sang Maha Gaib, gitu ya. Alasannya begini, jika memang doa yang pada orang yang sudah meninggal itu dilarang, kenapa kita diperintahkan sholat jenazah? Tahu ya? Sholat jenazah itu tahu kan? Apa itu isinya? Ya. Isi inti dari sholat jenazah itu memang pertama ya ada Fatihah juga, ada baca sholat kan begitu. Itu juga kan begitu ya. Memang sholat tidak bisa kita tinggal, karena bagaimanapun juga wasilah kita tahu Islam itu dari Kanjeng Nabi. Gitu. Ya. Jadi di dalam sholat jenazah pun kita tetap sholat. Tetap baca Fatihah juga tetap ya. Kemudian apa, ini juga kita berdoa dan sholat jenazah, doa mendoakan supaya diampuni. Kalau kita dilarang berdoa, otomatis tidak usah sholat, selesai, beres kan begitu ya. Tidak sudah langsung aja kubur begitu. Ya. Jadi doa, kemudian amalan-amalan seperti tahlil, sedekah kepada orang yang sudah meninggal itu sudah sangat sesuai dengan syariat Islam. Jangan ragu, lakukan saja. Tidak peduli kalau mereka bilang bid'ah, biarkan saja. Kan gitu. Bahkan ada cerita begini ya. Jadi ada seorang yang tanya, doa itu tidak nyampe kepada orang yang sudah meninggal, si mayat. Kata siapa tidak nyampe? Saya tanya, orang tuamu sudah mati atau belum? Katanya bilang masih ada ibu, tapi bapak tidak ada. Oh gitu, yes. Tak doakan wis orang tua kamu, ya. Tak doakan supaya diceceki malaikat, gantemi malaikat, disiksa malaikat. Mereka marah-marah. Lu kamu kok mendoakan yang jelek-jelek begitu? Gitu. Mereka marah-marah. Dan berarti ya sebetulnya kalau mereka marah, berarti mereka sebenarnya yakin di dalam hati yang ternyata doanya itu takut doanya nyampe. Nah berarti sebetulnya masih ada bersedikit percaya bahwasanya doa ini akan nyampe, kan begitu ya. Kalau jadinya dia yakin bahwa doa tidak nyampe, tidak perlu takut, kan doa saya kan tidak nyampe, kenapa harus marah-marah? Kalau kamu marah-marah berarti kamu masih meyakini doa saya akan
apa? Nah, begitu. Paham ya? Nah, itu kita aja. Tapi yang terakhir ya, saya bilang terkait dengan ru'yah. Apa sih pengertian ru'yah? Saya mengutip dalam Al-Qur'an yang A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzil minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Jadi begini, dan kami turunkan Al-Qur'an ini yakni suatu bentuk penawar atau rahmat atau mungkin obat ya, syifaun ya. Dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Qur'an itu janganlah menambah kerugian bagi orang-orang yang zalim. Wala yazidu zalimina illa khasara. Ya. Yang saya ingin tekan di sini adalah asyifa ya. Ma huwa syifa. Nah, ya. Jadi wa nazzil minal Qur'an, bahwasanya Allah itu menurunkan juga ma huwa syifa, yang di dalamnya juga akan ada obat penawar. Nah, ruqyah itu adalah satu jenis penyembuhan ya, atau obat yang orang-orang yang mengalami sakit. Bisa disebabkan karena penyakit, sengatan hewan, atau pengaruh sihir. Bentar ya, saya pause dulu bentar ya. Baik, saya ulang lagi ya. Jadi ya, ruqyah ini adalah salah satu jenis penyembuhan yang dilakukan pada orang-orang yang sedang mengalami sakit ya. Sakit yang dimaksud itu bisa disebabkan berbagai macam, seperti gangguan hewan ya, hewan berbisa, pengaruh sihir, kerasukan setan, gangguan jin, gila, dan berbagai macam kondisi kesehatan lainnya. Jadi ruqyah ini bisa untuk menyembuhkan ya, bukan bisa yang menyembuhkan, Gusti Allah ya, kita berusaha untuk mendoakan supaya si pasien tadi itu bisa sembuh, baik itu dari gangguan yang bersifat gangguan-gangguan bersifat gaib ya, seperti gangguan jin dan setan, atau bersifat dohiriyah yang bisa kita lihat mungkin dari penyakit-penyakit dohir gitu ya. Terus sedangkan menurut syariat, ruqyah itu merupakan doa-doa atau bacaan ayat suci Al-Qur'an ya, dalam meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk pengobatan, untuk pencegahan sesuatu bencana atau penyakit. Jadi ruqyah itu intinya adalah juga doa ya, sama seperti tadi. Cuma doanya ini kita khususkan untuk mendoakan orang yang hidup ya. Jadi tidak ada orang ruqyah orang mati, tidak ada ya. Orang hidup mungkin karena ada gangguan ya, kita doa kepada Allah tentunya mintanya. Lah pada wasilah ada juga boleh, kalau kamu pakai wasilah juga boleh ya. Mendoakan ya supaya si pasien ini atau si yang sakit tadi itu bisa disembuhkan atau dibebaskan dari segala macam penyakit. Ada dua jenis ruqyah ya. Yang pertama adalah ruqyah syariah. Ruqyah syariah itu apa? Pengobatan yang menggunakan ayat-ayat suci Al-Qur'an, atau pengobatan menggunakan doa-doa yang memang sumbernya itu berasal dari syariat Islam, sumber-sumber dari syariat Islam. Itu boleh. Jadi ruqyah syariah ya, yang memang diperbolehkan dalam Islam. Yang kedua adalah ruqyah syirkiyah. Apa itu ya? Pengobatan yang tidak dianjurkan. Contoh, kamu mintanya pada pohon, batu, atau apa, itu tidak boleh ya. Meminta kesembuhan kepada batu itu tidak boleh, minta kesembuhan kepada pohon itu juga tidak boleh. Itu syirik kalau kita meminta kepada mereka ada juga makhluk Allah kan begitu, jadi tidak boleh ya. Kemudian manfaat ruqyah ya, itu dapat mengusir gangguan jin, setan, sihir, teluk, santet, itu bisa kita anulir, kita cegah kita dengan ruqyah ya. Ibnu Qayyim itu ya menjelaskan bahwa obat yang paling ampuh dalam melawan sihir akibat pengaruh setan adalah zikir dan doa, bacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an.
Pada akhirnya apabila jiwa seseorang telah dipenuhi zikir, wirid dan mensucikan nama Allah, maka sihir itu akan hilang, akan terhalang. Jadi kalau kamu sering zikir, mempunyai zikir yang istiqomah, itu bisa menjadi benteng penghalang kamu supaya kamu tidak mempan dengan sihir, ya. Nah, zikir itu juga salah satu aspek dalam doa. Jadi zikir ada menyebut nama Allah, kan mungkin istighfar, mungkin kamu membaca tasbih, kan tahmid, kan ya. Kalau menurut Imam Nawawi, ru'yah dengan membaca bacaan Al-Quran diiringi dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah adalah bukan hal yang dilarang, bahkan disunahkan. Dulu Kanjeng Nabi itu waktu kena sihir, ya, itu disuruh membaca surat Qul huwallah, Qul a'udzu falaq, dan juga membaca Qul a'udzu binnas, 3 ayat. Kenapa Qul huwallah itu dibaca 3 kali kan super sekali, itu sudah mencakup keseluruhan Al-Qur'an, gitu ya. Terus bisa mengobati penyakit fisik maupun non fisik, ya. Masalah fisik maupun non fisik itu bagaimana? Ini contoh ini kan, karena ini obat berarti saya ambil dari beberapa pakar pengobatan. Menurut Dr. Dose, Universitas Texas, University of Texas, ya, mana di USA Amerika. Ini beliau meneliti mengungkapkan bahwa doa yang diberikan kepada pasien itu mampu, ya, membantu mengendalikan sel-sel kanker, sel-sel darah merah, enzim, bakteri serta jamur dalam tubuh manusia. Jadi kekuatan doa itu seperti itu, ya. Jadi kalau kamu tidak percaya, ya, nanti silahkan dicoba, ya. Ada penelitian memang yang terkait dengan darah, ya. Darah itu ketika dibacakan ayat suci Al-Quran, dibacakan doa kalimah-kalimah thayyibah, maka darahnya itu akan seakan-akan bersinar. Jadi saya pernah baca sebuah artikel begitu. Jadi kondisi darah itu bersinar dan kemudian darah itu lancar, ya, tidak seperti yang. Kenapa? Karena memang tubuh kita ini desainnya Gusti Allah, kan begitu, desainnya Allah. Jadi apapun itu kan sebetulnya yang ada dalam tubuh kita, baik penyakit maupun apa, itu semua makhluknya Gusti Allah. Ya, kalau kita meminta langsung kepada Sang Pencipta, soalnya kan apa yang tidak bisa, gitu, ya. Maksudnya ketika kita minta, ya Allah tolong sembuhkanlah hamba dengan wasilah Kanjeng Nabi, ya Allah tolong sembuhkan hamba, ya Allah, itu juga boleh. Kenapa? Karena kita tidak tahu Islam, tidak tahu seperti itu karena tanpa Kanjeng Nabi, ya, begitu. Kemudian dari Dr. Emoto dari Jepang itu meneliti mengenai kandungan air yang telah dibacakan bacaan doa, ya. Ternyata bacaan doa ini mampu merubah molekul di dalam air, ya, yang bisa meningkatkan daya imun. Nah, jadi kamu berdoa kepada Allah, zikir, ya, kemudian kamu tiupkan ke air itu, maka molekul air itu bisa berubah menjadi apa? Berubah menjadi sebuah seperti proteksi. Jika kamu minum itu mampu meningkatkan daya imun tubuh, ya. Baik, saya pikir cukup sekian. Mohon maaf ada beberapa gangguan teknis, ya, tapi semoga tidak mengurangi kekhidmatan kita dalam mengikuti perkuliahan kali ini. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.